Luar biasa, pendeta Nasrani dan dukun ini tertakjub saat melihat keajaiban Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad sejak kecil banyak mengalami cobaan dan musibah yang sangat menyedihkan. Di mana, beliau menjadi anak yatim piatu setelah ditinggal wafat kedua orang tua beliau. Belum usai kesedihan dan musibah itu, Nabi Muhammad harus ikhlas ditinggalkan lagi oleh orang-orang yang menyayanginya. Setelah kedua orang tua Nabi Muhammad wafat, sang kakek Abdul Muthalib lantas menjadi pengasuh Nabi Muhammad selanjutnya. Sang kakek Nabi Muhammad ini begitu menyayangi dan mencintai cucunya. Abdul Muthalib sangat menghormati cucunya itu karena beliau yakin kelak dia akan menjadi orang besar yang akan memimpin umat manusia. Namun tidak lama mengasuh Nabi Muhammad, Allah berkehendak lain. Sang kakek Abdul Muthalib akhirnya meninggal dunia dalam usia 80 tahun, sedangkan Nabi Muhammad kecil baru berusia 8 tahun. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat sang kakek. Nabi Muhammad lantas menangis sedih saat mengiringi penghantaran keranda sang kakek ke liang kubur. Jenazah Abdul Muthalib lalu dimakamkan di perkuburan Hujun kota Makkah. Ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat kakeknya, beliau selanjutnya diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib juga sangat menyayangi ponakannya itu. Kemanapun ia pergi, Abu Thalib selalu menjaga dan membawa Nabi Muhammad SAW. Saat diasuh sang paman Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil mengalami keajaiban dan tragedi-tragedi yang sangat menakjubkan. Di mana, banyak tanda-tanda kenabian beliau yang terlihat oleh para dukun dan pendeta. Pada suatu hari, ada seorang dukun atau paranormal dari Lih. Ketika ia datang ke Makkah, banyak sekali orang-orang Quraisy yang datang kepadanya untuk meminta meramalkan anak-anak mereka. Abu Thalib pun juga mendatanginya dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Ketika dukun itu melihat Nabi Muhammad, ia langsung tertarik dan ingin mengambil Nabi Muhammad. Abu Thalib lantas menaruh curiga dengan si dukun itu, ia lalu menyembunyikan Nabi Muhammad dari pandangan si dukun. Sontak, si dukun itu langsung marah dan ngamuk. "Celakalah kalian, bawa ke sini anak itu yang aku lihat tadi. Demi Allah anak itu akan menjadi orang besar di kemudian hari." Tanpa berpikir panjang, Abu Thalib lalu berpaling membawa Nabi Muhammad pergi dari tempat dukun itu. Pada suatu hari Abu Thalib berserta rombongan Quraisy pergi berdagang ke Syam dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di Syam, ternyata di daerah Busro itu ada seorang pendeta Buhairo yang sedang berada di gereja. Banyak orang-orang Nasrani yang menimba ilmu kepada sang pendeta itu. Ketika sang pendeta Buhairo melihat kedatangan Nabi Muhammad di tengah-tengah orang Quraisy, dia tertakjub karena ada awan yang selalu menaungi Nabi Muhammad, sedangkan orang lainnya tidak. Keajaiban itu sungguh menakjubkan sang pendeta. Dia kemudian menyuruh pembantunya untuk membuat jamuan makanan kepada rombongan Quraisy itu. Para rombongan Abu Thalib itu pun kemudian diajak masuk untuk menerima jamuan makanan. Setelah makanan, si pendeta Buhairo lalu mendekati Rasulullah dan melihat ada tanda kenabian di antara kedua pundak Nabi Muhammad yang sangat menakjubkan. Tanda kenabian itu mirip seperti bekas bekam. Abu Thalib juga menceritakan kepada pendeta Buhairo tentang asal-usul Nabi Muhammad SAW. Pendeta Buhairo lalu menyuruh Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi Muhammad kecil dan selalu melindunginya. Karena, jika ada orang Yahudi yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, maka mereka pasti akan membunuh Nabi Muhammad. Atas nasihat sang pendeta itu, maka Abu Thalib membawa pulang Nabi Muhammad ke Makkah setelah menyelesaikan bisnis dagangnya di Syam. Dahulu, ada 3 ahli kitab yang bernama Zuhair, Tamam, dan Daris. Mereka berhasil melihat sesuatu seperti apa yang pernah dilihat pendeta Buhairo. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha mencari-cari keberadaan Nabi Muhammad. Namun tindakan itu dicegah oleh pendeta Buhairo. Pendeta Buhairo menasihati mereka tentang sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab mereka. Pendeta Buhairo juga berkata, bahwa meskipun mereka hendak membunuh Nabi Muhammad, tetapi mereka tetap tidak bisa mendekati Nabi Muhammad. Ketiga orang itu akhirnya pergi berpaling dari pendeta Buhairo. Ketika Nabi Muhammad semakin beranjak besar dan dewasa, Allah selalu melindungi beliau dari keburukan jahiliyah, sehingga Nabi Muhammad menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya, paling baik akhlaknya, paling mulia nasabnya, paling baik pergaulannya, paling baik tutur katanya, paling besar amanahnya, paling jauh dari keburukan dan kemaksiatan. Sifat Nabi Muhammad yang luar biasa ini akhirnya membuat kaumnya memberi gelar beliau sebagai Al-Amin, karena Allah mengumpulkan hal-hal baik pada beliau. Ya Allah, semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin.